Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, hidayah, taufik yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam melalui video yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam iman dan Islam kita sampai ajal menjemput kita. Pada hari ini adalah milik kita, karena apa yang dijalani pada hari ini adalah yang kita jalani. Kita tidak perlu mengangan-angan bagaimana masa depan saya dan masa depan pemirsa, ya. Karena masa depan adalah masih dalam alam ghaib. Karena apa? Ya, semuanya ini kan milik Allah. Masa lalu, masa depan, semua isi bumi ini, semua alam, isi alam semesta ini adalah milik Allah. Jadi apapun kita serahkan oleh Allah, mau diapakan kita itu. Belum tentu juga besok kita masih berada di atas bumi ini. Dan belum tentu juga apakah kalau kita mengalami masa depan juga penuh kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengatur-ngatur Allah yang Maha Pemilik itu, yang Maha menguasai dunia ini, yang satu-satunya Tuhan adalah milik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita milik banyak Tuhan, apa jadi? Kalau semua perintah Tuhan dari banyak Tuhan kepada kita, bagaimana jadi? Mana yang harus dituruti? Entah Tuhan yang mana? Yang harus kita imani pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Kita lahir, bumi sudah ada,
sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulunya tidak ada. Maka Tuhan yang esa, Tuhan yang satu itu menjadi luar biasa istimewanya. Kita mempunyai satu Tuhan. Ibarat kita misalnya untuk membuktikan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa adalah gampang. Ambil satu kertas lembaran putih, kemudian kita gambarkan, kita menggambar apa saja, gambar yang baik, gambar yang buruk, gambar yang jelek itu berasal dari satu titik yang kemudian melebar, meluas menjadi gambar yang menurut kita itu luar biasa atau mungkin sama sekali jelek. Nah, begitu juga alam semesta ini. Alam semesta, termasuk bumi, matahari, dan sebagainya yang sudah kita nikmati bersama adalah berasal dari satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin sesuatu yang ada itu berasal dari yang tidak ada. Itu tidak mungkin. Pecinta otomotif, orang yang buat kursi perabotan rumah tangga, itu dulu ada? Tidak ada. Kenapa ada perabotan rumah tangga, ada mobil, ada macam-macam barang yang dibuat oleh manusia tanpa ada sebelumnya adalah orang yang memproduksi mobil, manusia yang membuat kursi, membuat apa saja barang-barang yang telah diberikan. Tidak mungkin sebelumnya, itu tidak ada. Oleh karena itu, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu satu. Ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakan olehnya, alam semesta, langit dan bumi dan sebagainya. Yang pikiran kita tidak bisa menjangkau ke sana untuk menyatakan bahwa itu semua itu adalah milik Allah Subhanahu. Kita hanya mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan didasari dengan iman, bertindak sehari-hari sebagai seorang manusia yang hidup bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi. Dan hari ini adalah hari milik kita. Karena hari ini adalah hari kita yang jalan. Masa depan itu masa waktu. Besok itu adalah masa atau masih di alam waktu. Karena hanya rencana Allah lah yang bisa dilakukan oleh kita. Kita hanya merencanakan tindakan-tindakan apa yang kita harus lakukan dengan berdoa. Sehingga kita tidak berhak untuk mengatur-ngatur Allah dalam segala hal.
Kita hanya berdoa. Dan berdoa adalah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan. Dan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Meskipun dikabulkannya doa kita itu tidak sesuai yang diminta oleh kita. Kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan atau doa yang dikabulkan itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan baik menurut kita, makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anggaplah bahwa masa hidup kita ini hanya hari ini. Kita bisa berdoa semoga panjang umur, semoga murah rezeki, dan sehat, walafiat tetap dalam lindunganmu. Orang yang tetap kepada iman dan Islamnya, Islam kita. Hanya itu. Oleh karena itu seharusnya kita mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian dan kerja keras dalam segala hal. Membagi waktu dengan kita. Kalau waktu kita ada 24 jam, silakan kita atur dengan sebaik-baiknya. Kita atur dengan sebaik-baiknya kan. Tidak ada waktu sedikit pun yang luang. Karena jika ada waktu yang luang, yang timbul hanyalah lamunan-lamunan yang tidak diperlukan. Hayalan-hayalan yang hanya membayangkan kebahagiaan, membayangkan hal-hal yang enak bagi kita. Tanpa bagaimana nasib kita. Ya. Jika di luar dugaan kita, menimpa kepada kita. Nah ini yang sering tidak disampaikan. Banyak di antara orang-orang Muslim bahkan yang melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi yang hanya memperhitungkan keuntungan yang akan diraih tanpa memperhitungkan risiko apa yang harus kita lakukan. Lebih baik memperhitungkan kerugian-kerugian atau resiko-resiko dari bisnis dan ekonomi itu daripada kita semata-mata hanya memperhitungkan laba, fee, margin, itu saja. Tanpa dibalik itu, ketentuan semua rencana kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita bahagia besok, mau rugi besok, itu masih di awang-awang kita. Oleh karena itulah kita kembalikan pada semua adalah milik Allah, maka kita akan menjadi orang yang tegar tanpa berangan-angan. Turul amal, angan-angan yang
panjang. Itu bukan perencanaan yang matang. Karena apa? Di dalamnya itu disusupi dengan setan-setan yang masuk di dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islamnya, kaidah-kaidah yang sudah terpampang di Tuhan kita. Kalau kita tidak memperdulikan atau mengabaikan hal-hal tersebut, maka kita akan kehilangan arah. Dan keuntungan pun tidak akan diraih kecuali kerugian yang tanpa diduga-duga datang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fakhul ma ataituka wa kum minasyakirin." Ini dalam surah Al-A'raf ayat 140. Berpegang teguhlah kepada apa yang diberikan Allah dan bersyukurlah. Yang diberikan Allah mulai dari kita lahir, bahkan sebelum lahir di alam rahim, dan juga sebelumnya adalah di alam arwah, bahkan sampai hari ini itu yang kita syukuri. Tentang kesehatan, tentang rezeki dan sebagainya, tentang hidup kita. Berapa oksigen yang kita isap? Berapa bumi yang dihasilkan oleh kita? Dengan hasil kerja keras di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ini. Apakah akan kita ingkari pemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ini hanya sebagai wayang-wayang saja yang dikendalikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Maka kita harus membedakan bahwa hidayah dan rushdun hidayah dan bimbingan, ya. Bimbingan, petunjuk dan bimbingan. Allah tidak hanya sekedar memberikan petunjuk. Kalau ibarat orang memberikan alamat pada orang, sudah. Di mana alamat si A? Itu di alamat ini. Itu sekedar memberi petunjuk. Tetapi bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di samping memberikan petunjuk tadi, lalu Allah memberikan jalan sampai bagaimana tujuan berislam, tujuan beriman itu sampai kepada Shiratal Mustaqim. Ini loh ditunjukkan itu. Itu ibarat seorang yang bukan hanya memberikan alamat kepada seseorang yang menanyakan alamat seseorang,
Tetapi di samping itu juga orang tersebut itu mengantarkan pada alamat tersebut kalau memang dia dekat rumah. Samping ini alamatnya ini, mari kebetulan saya mau lewat alamat itu. Lalu ditunjukkan, dibimbing, ya, diarahkan sambil mengikuti dia, sambil mengarahkan dia sambil jalan gitu, membimbing. Nah itu Allah itu begitu, tidak petunjuk sudah selesai, tapi dibimbing. Itulah bedanya dengan antara hidayah dengan rusdun itu, bimbingan itu. Lebih mendetail, lebih baik. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah. Para nabi itu kan diberi petunjuk. Ini asalnya Nabi Musa yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Gitu. Nah, lalu seterusnya ini ayat sebelumnya yang mengatakan lalu sampailah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kehidupan sekarang ini, hari ini, dijadikanlah hidup tanpa kesedihan. Dijadikan hidup tanpa kemarahan, tanpa kedengkian, dan tanpa kebencian. Karena ini adalah merupakan penyakit yang susah untuk diperbaiki, susah untuk dirubah. Karena para pemirsa yang kami muliakan, oleh karena itu maka kita harus mengadakan perubahan yang berarti. Kerja harus kreatif, pekerja harus inovatif, pekerja harus produktif, bahkan pekerja harus prestatif untuk bisa membentuk akhlak mulia yang sebagai dasar untuk kita amalkan itu. Sesuatu yang Allah berikan kita adalah tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diatur-atur, dan sebagai makhluk Allah hanya bisa menggunakan, hanya bisa merawat, dan bisa menghasilkan. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.